Halo, assalamualaikum. Saya Andi Setiabudi. Di video ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan identitas saya, lebih tepatnya menggunakan foto dan nama saya untuk mencoba untuk menipu orang lain. Jadi modusnya dia menggunakan WA, tapi fotonya dan namanya menggunakan nama saya, dan saya tidak tahu dari mana, tapi dia berhasil mendapatkan data-data dari kontak saya. Padahal saya tidak pernah sharing atau memberikan data-data kontak saya kepada pihak lain. Dan menariknya, yang dihubungi oleh penipu tersebut adalah mereka yang sudah lama saya tidak pernah hubungin. Jadi mereka sepertinya tahu yang sudah lama yang tidak pernah saya hubungin, dan mereka hubungin. Karena ada beberapa orang yang menghubungi saya, teman saya yang mengatakan, bilang, "Di, ini kayaknya ada ini deh, penipuan deh pakai nama lo," gitu. Itu rata-rata adalah mereka yang tidak pernah saya hubungi cukup lama, mungkin karena sibuk atau hal-hal lain lah, jadi jarang saya hubungin gitu kan. Nah, saya baru tahu akibat kejadian ini gitu. Jadi ini semua bermula pada hari Minggu kemarin, pada tanggal 18 Juni 2023. Awalnya sekitar jam 9 atau 10 pagi saya mendapatkan DM dari teman lama saya waktu saya di kantor lama saya. Jadi saya punya teman perempuan, kebetulan dia dari Sulawesi Selatan asalnya. Jadi kalau orang daerah sana kan biasa nama depannya itu ada Andi siapa gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya kayak Andi Miriam Matalata almarhumah, itu juga kan perempuan, tapi nama depannya ada Andinya karena kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, teman saya ini juga begitu, dia berasal dari Sulawesi Selatan, perempuan, jadi nama depannya ada Andi. Tapi sejak saya pertama kali kenal dia di kantor lama saya sampai saat ini, saya tidak pernah menyebut namanya Andi. Saya selalu nyebut nama belakangnya ya. Jadi Andi siapa gitu. Nama belakangnya itu yang biasa saya sebut gitu. Nah, teman saya ini yang perempuan itu bercerita bahwa dia dapat WA dapat pertama dia di telepon, tapi karena teman saya lagi sibuk jadi dia diangkat, akhirnya di WA. Nah, pas di WA tersebut si pelaku penipuan ini manggil teman saya itu dengan Andi, bukan nama belakangnya. Jadi teman saya ini mulai curiga, loh kok tumben-tumbennya si Andi WA atau menghubungi dia dengan nama Andi. Biasanya kan saya nyebut nama belakangnya kan, selama ini emang seperti itu. Jadi teman saya udah mulai curiga. Nah, lalu di percakapan WA tersebut dia berusaha menanyakan informasi konteks yang lain gitu. Jadi karena teman saya udah curiga, jadi dia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mencoba mencari konteks yang lain, mungkin maksudnya untuk menipu lagi dengan identitas saya gitu. Nah, untungnya teman saya curiga, jadi teman saya mulai balasnya mulai lama gitu. Jadi akhirnya mungkin si penipu ini mulai sadar, waduh, jangan-jangan udah mulai ketahuan nih. Dan benar saja, tidak lama setelah itu nomornya diblokir. Jadi teman saya itu diblok sama si penipu itu gitu. Teman saya mau WA lagi udah nggak bisa gitu, dan dia langsung hubungi DM saya di Instagram. Teman saya itu bilang kalau apa benar ini saya gitu, dan menunjukkan screenshotnya. Saya bilang aja, wah bukan saya, ini penipuan ini gitu. Dan akhirnya teman saya itu cerita bahwa tadi dihubungin oleh penipu tersebut, mengaku-ngaku saya
tapi alhamdulillah belum sempat dirugikan ya, maksudnya biasanya kan minta transfer dan sekian tuh alhamdulillah belum gitu. Dapat informasi seperti itu, saya langsung bergerak cepat. Pada saat itu pikiran saya adalah bagaimana agar jangan sampai ada yang jadi korban. Jadi pada saat itu saya langsung posting di Instagram saya, karena kalau Instagram kan connect Facebook. Jadi mudah-mudahan dengan saya posting itu, teman-teman saya di Instagram maupun di Facebook tuh bisa tahu bahwa ada penipuan. Itu saya bilang hati-hati ada penipuan, dengan nomornya saya sebutkan ya. Nomornya adalah 0813 27 62 9292. Saya ulang ya. 0813 27 62 9292. Jadi begitu saya infokan di sosial media, itu juga saya posting juga di WA group kontak-kontak yang saya punya. Saya bilang ke teman-teman saya kalau hati-hati nih kalau ada yang video call dengan mengatasnamakan saya tapi nomornya dari nomor tadi, diblok aja atau di reject gitu, karena itu jelas penipu gitu. Termasuk saya sampaikan itu ke teman saya yang mengelola WA group teman-teman SMA saya, SMA angkatan saya. Dan tidak lama setelah itu salah satu teman SMA saya DM saya dan bilang, iya ini barusan aja gue dihubungin oleh orang yang ngaku lo gitu, tapi gue curiga soalnya dia pakai video call. Begitu gue angkat, katanya yang muncul tuh ada video lo cuman ini kayaknya artificial intelligence, jadi masih belum terlalu sempurna mungkin. Jadi mungkin karena tidak terlalu sempurna visualisasinya, jadi teman saya jadinya curiga. Dan teman saya tuh begitu tahu agenda yang nggak beres, langsung dimatikan video callnya itu langsung, dan habis itu langsung di blok nomor penipu tersebut gitu. Dan saya jadi baru tahu, wah ini kalau sudah melibatkan artificial intelligence nih, waduh bahaya nih, berarti ini benar-benar profesional, bahkan mungkin sindikat. Dan saya lalu tidak lama setelah itu kakak saya juga memberikan informasi di WA grup keluarga bahwa ada teman kakak saya itu yang juga sudah dihubungi oleh penipu tersebut. Tapi dia juga karena meragukan, dan ditunjukkan screenshotnya. Benar-benar ada gambar saya, foto saya pakai baju putih, lalu ada nama saya gitu. Tapi itu bukan saya namanya. Jadi teman saya itu curiga gitu kan. Dan masih dalam hitungan menit lah, tidak lama setelah itu ada teman saya juga di kantor lama saya, dia menghubungi saya, perempuan. Nah si teman saya ini tadinya itu sempat jadi pramugari di Singapore Airlines, lalu dia resign, menikah dan buka usaha di Lombok ya. Dan dia menikah dengan suaminya yang asal Eropa gitu kan. Nah saya sudah lama nggak kontak teman saya ini, mungkin sudah lebih dari 3 tahun mungkin gitu, karena teman saya ini juga sibuk orangnya. Nah tiba-tiba dia itu WA saya, gitu kan. Langsung saya balas, Des, ini kalau misalnya ada yang video call, barusan video call atau hubungin lo atas nama gue, itu penipuan, hati-hati. Dan langsung si teman saya itu hubungin saya via telepon, WhatsApp call gitu kan. Dia bilang, ini gue lagi di Eropa nih, sama suami gue ini. Ini barusan nih ada orang itu yang ngaku lo, bilang katanya lo ini butuh uang untuk lelang barang elektronik. Jadi modusnya seperti itu. Jadi kata teman saya itu, penipu itu mengaku sebagai saya dan saat ini bekerja di lelang barang sitaan negara. Jadi katanya ada barang
sitaan negara untuk dilelang tapi tidak laku. Barangnya itu berupa barang elektronik. Barang elektronik itu, nah, dia itu butuh dana. Jadi karena nggak laku, akhirnya harganya dijual di bawah harga pasaran, tapi jumlahnya banyak karena ini barang sitaan. Nah, si penipu itu yang mengaku saya itu bilang, ini buruan nih ditransfer nih, nanti kita tinggal bagi hasil aja deh, so udah ada pembelinya juga nih. Jadi cuma butuh buat melunasin ke tempat lelangnya aja, untuk beli dari tempat lelangnya aja. Tapi habis itu dijual lagi, udah ada ketemu penjualnya lagi, pembelinya udah ada gitu kan. Nah tadinya teman saya tuh hampir percaya yang di Eropa tadi, hampir percaya. Cuman disuruh transfer waktu itu 10 juta apa 6 juta, saya lupa tuh, berapa juta transfer. Cuman pada saat itu memang ya alhamdulillah ya, teman saya itu koneksi internetnya tuh lagi bermasalah di sana. Jadi internet bankingnya tuh lemot. Nah pada saat itu yang penipu itu bilang, udah ditransfer belum? Nah teman saya bilang, tunggu ini masih bermasalah nih, masih koneksinya masih lambat gitu. Tapi yang itu mendesak terus penipunya. Akhirnya lama-lama teman saya kesal juga, ya ditutup. Ya udah, kalau ini nanti aja deh gitu. Terus saya tapi tetap dihubungin gitu si teman saya itu oleh penipu tersebut gitu. Hingga akhirnya teman saya hubungin saya memastikan apakah betul tuh saya. Dan akhirnya begitu tahu itu penipu, teman saya langsung blok nomor tersebut gitu. Demikian pula juga saya dapat informasi dari WA group teman kuliah saya. Di WA group teman-teman kuliah saya itu, teman-teman kuliah saya tersebut, saya sudah informasikan, hati-hati, ini ada penipuan atas nama saya. Dan benar, tidak lama setelah itu salah satu dari teman saya bilang, ini udah ada nih hubungin gue nih, kamu aku si Andi nih gitu. Modusnya hampir sama, menawarkan produk elektronik. Tapi teman saya curiganya gini, karena di chat WA-nya tersebut tuh sosok saya tuh kayak sok gaul gitu. Gayanya bukan gaya saya banget gitu. Makanya teman saya udah curiga lah, jangan-jangan nipu nih. Apalagi sebelumnya saya udah sempat informasikan di WA group. Jadi alhamdulillah, jadi saya bergerak cepat pada saat itu gitu. Dan mudah-mudahan teman saya tidak menjadi korban ya, karena dia sudah tahu sebelumnya. Nah, langsung pada hari Minggu itu saya langsung bergerak cepat, saya ke kantor polisi. Tapi sebelum ke kantor polisi, saya sempat menghubungi pihak Telkomsel. Saya hubungi pihak Telkomsel, saya bilang kalau nomor 081327629292 itu menipu dan menggunakan identitas saya. Gitu kan. Saya ngomong begitu. Tapi pihak Telkomsel bilangnya, wah ini kita hanya sebagai operator, kita tidak bisa buat apa-apa. Untuk pemblokiran pun saya malah disuruh kirim SMS ke nomor 1166. Dan ada formatnya juga. Saya diminta di situ memasukkan nomor telepon yang dimaksud penipunya, terus dijelaskan kronologinya. Ya terus terang aja saya agak kaget juga kok Telkomsel seperti itu ya, maksudnya nggak bisa gerak cepat juga ya, padahal kan udah jelas nih ada suatu tindakan yang berpotensi atau terindikasi akan melakukan penipuan. Tapi mungkin ya ini bisa menjadi masukan buat Telkomsel juga ya, supaya untuk lebih tanggap terhadap hal semacam ini gitu. Akhirnya saya ke polisi. Pertama saya ke polsek dekat rumah saya. Saya jelaskan kejadiannya dari awal sampai akhir. Nah, terus petugas polsek bilang, Mas, ini kalau berkaitan dengan IT gini lebih baik disarankan ke Polres atau Polda gitu, karena di polsek tuh nggak ada perangkatnya, nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya saya ke Polres Jakarta Selatan besok harinya. Karena itu kan udah sore itu kemarin, udah sore. Ya besoknya saya putuskan ke ke Polres Jakarta Selatan, yaitu pada hari Senin 19 Juni 2023. Di situ saya jelaskan kejadian dari awal sampai akhir di reserse ya, bagian reserse, terus reskim atau reserse saya agak lupa. Terus ayah petugasnya bilang Pak, ini kita tidak bisa melakukan apa-apa saat ini
karena belum ada korban. Nah, ini perlu, jadi teman-teman perlu paham ini. Jadi kalau ada polisi baru bisa bertindak kalau korbannya itu melapor gitu. Dan saat ini ya alhamdulillah ya memang belum ada korbannya, tapi menurut pihak kepolisian kalau udah ada korban yang melapor baru mereka bisa menindaklanjutin. Kenapa begitu? Karena undang-undangnya seperti itu katanya. Saya juga buat tahu saya. Jadi saya disarankan untuk menghubungi Telkomsel, mengajukan permohonan untuk blokir nomor tersebut gitu. Dan akhirnya selepas dari Polres Jakarta Selatan, saya sempat DM pihak Telkomsel melalui Instagram dan juga menggunakan saran Telkomsel sebelumnya, yaitu kirim SMS. Saya jelaskan semuanya di situ. Nah, terus kalau yang di DM-nya itu mereka membalas kalau mereka pertama prihatin dengan apa yang saya alami karena ada penipuan yang menggunakan identitas saya, tapi mereka bilang mereka tidak bisa memblokir karena blokir saat ini hanya bisa dilakukan secara manual. Jadi misalnya teman-teman dapat telepon yang mengganggu, suka WA, teman nggak suka, itu kan bisa diblokir. Nah, disarankan seperti itu oleh pihak Telkomsel. Tapi kalau misalnya walaupun saya ada bukti-bukti yang mengarah atau mengindikasi melakukan penipuan, sudah saya kumpulkan bukti-buktinya itu, tetap tidak bisa sebelum ada korbannya dan melapor. Nah, di kepolisian pun saya selalu bertanya, Pak, kalau misalnya saya laporkan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan gimana, Pak? Kata polisi, nggak bisa, Pak. Kalau perbuatan tidak menyenangkan tuh katanya harus saling, kedua pihak tuh saling berhadapan ya, gitu, baru bisa dilaporkan, Pak. Jadi kejadian ini juga membuat saya lebih menambah wawasan saya tentang hukum ya, kasus-kasus di Indonesia gitu. Jadi intinya adalah waspadalah. Jadi kalau teman-teman dapat SMS atau WA dari siapapun itu, pastikan walaupun itu teman lama kalian, perhatikan kata-katanya dulu. Maksudnya kan semua bisa tahu kan, misalnya saya kalau tulisan WA seperti apa, gayanya tuh ada masing-masing tuh beda-beda. Dan kalau ada yang teman lama tiba-tiba mau menghubungin teman-teman aku, coba ditanyakan, diklarifikasi dengan cara tanyakan hal-hal yang kita tahu antara dia dan kita tahu. Misalnya kayak kita ngetes dia gitu. Kalau jawabannya beda atau meragukan, berarti itu palsu gitu. Atau bisa juga teman-teman sebelum menjawab kirim DM ke Instagramnya gitu. Karena memang kejahatan sekarang memang semakin canggih, terorganisir. Bahkan saya yakin ada ulah sindikat. Dan parahnya lagi, hari ini saya dapat informasi kalau di grup SMA saya itu nomor tadi 081327629292 itu menggunakan ID teman saya yang lain. Namanya pun berubah jadi nama teman saya, tapi nomornya tetap yang nomor tadi yang saya sebutkan tadi. Paham kan? Jadi pokoknya teman-teman waspadalah. Saya juga sudah informasikan ke berbagai sosial media kalau ada penipuan, upaya penipuan yang dilakukan oleh pengguna nomor HP 081327629292. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi waspada, hati-hati, dan jangan mudah percaya. Ingat, lakukan klarifikasi sebelum teman-teman membantu. Kalau teman-teman yang membantu, yang minta pertolongan ke teman-teman, lakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah betul itu teman kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.